Seorang Hindu yang meninggal pada saat dia mengatakan telah mencapai nirvana, pada saat dia mengatakan telah bersatu dengan Tuhan, keunikannya lenyap. Dia tidak memiliki kehidupan kedua. Siapa yang hidup kembali? Orang yang mengalami reinkarnasi, yaitu orang yang belum mencapai kesempurnaan atau kedewasaan untuk mencapai nirvana, akan diberikan hukuman. Pergilah, hiduplah kembali dalam tubuh yang baru. Ini bukan yang disebut karma. Setiap individu di sini adalah tangan Allah di muka bumi. Mereka adalah kaki, lengan, dan matanya. Lihatlah melalui dirinya. Di sini, dari sudut pandang sejarah sosial, persoalannya adalah apakah orang-orang yang hidup di dunia ini benar-benar ada sebagai individu, apakah mereka hadir sebagai subjek di dunia ini, seberapa besar mereka mengambil tempat di dunia ini, dan seberapa sering mereka dikenang. Ayat Al-Quran mengatakan, ya, dalam beberapa ayat, penyesalan, hasrat di sini adalah ungkapan dari keluhan batin tentang kesempatan yang terlewatkan dan mustahil untuk kembali lagi. Dalam bahasa Turki, özlem berarti kerinduan seolah-olah ada di masa depan. Saat ini pun kita merindukan kerabat yang tidak bisa kita temui, kita merasa rindu. Ini sedikit berbeda dari itu. Ini akan diingat dari surah Yasin, yang dikatakan sungguh kasihan kepada hamba-hamba itu. Kerinduan di sana juga kerinduan dalam ayat-ayat yang akan kita bahas bersifat retrospektif, sesuatu yang tidak mungkin kembali lagi yang telah diberikan kepada kalian, tetapi digunakan dalam arti rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan pada diri Anda karena kehilangan sebuah kesempatan yang sama sekali tidak bisa Anda manfaatkan. Ini adalah sebuah definisi yang berkaitan dengan waktu. Ia mendefinisikan waktu dan juga kesempatan. Saya ingin mengingatkan, dalam ayat suci yang Anda sebutkan, kata itu digunakan dalam satuan, bentuk, dan konteks yang berbeda sebelum sampai pada makna tersebut. Misalnya kata ini digunakan untuk malaikat, kata hasrat, karena di akar katanya juga terdapat makna kelelahan. Ketika dikatakan bahwa para malaikat berzikir kepada Allah, bertasbih, dan sama sekali tidak pernah merasa lelah karenanya, kata hasrat kembali digunakan. Sangat dalam situasi di mana orang-orang yang menghabiskan secara tidak terkendali akhirnya menjadi tanpa harta, tanpa kepemilikan, dan kehilangan semua kemampuannya. Tadi ini lagi-lagi merupakan situasi yang patut dikasihani. Apa yang sedang ia rindukan? Ia merindukan harta dan kepemilikan yang telah hilang darinya. Atau seseorang yang sehat tidak bisa menghargai kesehatannya, lalu ketika kesehatannya hilang, ia berkata, andai saja aku masih di hari-hari sehatku. Dia merindukannya. Ini juga terdampar, tetap tersisa. Kata mahsur digunakan lagi dalam Al-Quran, digunakan hadis tentang kerinduan dari Nabi sangat tepat untuk ditempatkan di sini. Beliau berkata, ketahuilah nilai 3 hal sebelum hilang dari tanganmu. Nilai kesehatan sebelum sakit, nilai harta sebelum jatuh miskin, dan nilai waktu sebelum ia berlalu dari tanganmu. Ketahuilah ketiga hal ini. Apa yang disebut dengan kerinduan yang kamu rasakan ketika kamu telah kehilangan semuanya itu, itulah yang disebut hasrat atau kerinduan. Dalam Al-Quran digunakan istilah mahsur untuk menggambarkan hal ini. Artinya seperti terjebak dalam suatu kekurangan, tidak bisa keluar dari sana. Ya, sebuah kekurangan, sebuah kondisi yang muncul karena dikelilingi oleh keterbatasan sebagai hamba. Rasa sakit dan perih. Sekali lagi, dalam arti kelelahan, konteks yang digunakan untuk para malaikat itu akan diingat dalam surah Al-Mulk. Sekarang ketika saya membacanya, teman-teman yang mendengarkan kita, Verce'il basara, hel tera, min futur. Apakah ada cacat dalam sistem kosmik? Artinya, lihatlah dan carilah apakah ada cacat dalam sistem yang diciptakan Allah ini. Bahkan verci'il basara keratain. Cobalah kembali 2 kali. Teruslah melihat apa yang terjadi, matamu akan kembali kepadamu berulang kali, dan pada akhirnya apa yang terjadi pada matamu, dan dia menjadi lelah. Akhirnya menjadi lelah, lagi-lagi dari akar kata hasret, menjadi letih, kehabisan tenaga, tetapi kamu tidak akan menemukan satu pun cacat.
Setelah membicarakan hal-hal ini, kita sampai pada bagian berikutnya, itu ayat 167, ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Itulah sebenarnya makna kata hasret yang sesungguhnya. Makna yang kita berikan adalah makna yang terdapat pada ayat tersebut. Karena yang kita bicarakan ini, misalnya seseorang yang kehilangan kesehatannya, masih ada harapan untuk sembuh kembali. Orang yang kehilangan hartanya, masih ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Tapi setelah meninggal, setelah kehidupan ini berakhir, dunia yang kita tuju, yaitu akhirat, adalah awal dari kehidupan kedua yang baru. Itu tidak ada hubungannya dengan ini lagi. Karena kita akan melihatnya. Akan ada adegan-adegan lain yang juga terjadi. Orang-orang berkata, "Ya Rabbi, berilah kami satu kesempatan lagi. Biarkan kami kembali dan melakukan apa yang telah kami abaikan. Kalian tidak akan diberi kesempatan lagi. Karena antara tempat kalian berasal dan tempat ini, ada barzakh, sebuah penghalang yang tidak bisa dilewati." Ada ayat-ayat tentang hal ini. Di sini ada perbedaan antara cara kita menggunakan konsep kerinduan dan penggunaannya yang berkaitan dengan akhirat. Sedikit lebih dekat. Ada perbedaan-perbedaan kategoris di sini, tapi juga ada kemiripan. Tetap saja ada kerinduan, tetap ada rasa rindu yang mendalam. Di sini, mengapa ada kerinduan, apa yang dirindukan, atau terhadap apa penyesalan itu dirasakan. Karena dalam kerinduan itu juga ada rasa perih, ada keluhan yang mendalam. Apa sebabnya? Karena kita telah melakukan sesuatu dan berharap seandainya kita tidak melakukannya, penyesalan. Ada rasa perih yang ditimbulkan oleh penyesalan itu. Dan dalam ayat Al-Quran, kata hasret di sini tidak digunakan sebagai kerinduan. Hama, rasa perih yang menumpuk, rasa sakit yang bertumpuk-tumpuk, penyesalan-penyesalan yang sangat menyentuh. Lalu Anda akan bertanya, apa yang telah mereka lakukan sampai merasakan perih, sakit, dan keluhan yang bertumpuk-tumpuk seperti ini? Di sini, dari sudut pandang sejarah sosial ini tentang individu-individu yang menjalani kehidupan di dunia ini, apakah mereka benar-benar ada di dunia ini? Apakah mereka hadir sebagai subjek di dunia ini? Seberapa besar peran yang mereka miliki di dunia ini? Seberapa sering mereka dikenang? Semua itu adalah inti dari persoalan ini. Ayat Al-Quran mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أَتْبَعُوا, mereka yang selalu mengikuti orang lain, selalu menjadi pengikut, artinya tidak bisa menjadi rakyat, tidak bisa menjadi individu. Sekarang para penonton mungkin akan berkata seperti ini, "Pak, istilah rakyat yang Anda maksud itu sebenarnya baru digunakan selama 200 tahun terakhir. Selama 200 tahun ada istilah rakyat. Sebelum itu, yakni 300 tahun lalu, belum ada manusia. Pada abad pertengahan tidak ada rakyat. Lalu apa yang ada? Ada subjek, ada kawanan. Di timur maupun di barat keadaannya sama. Kemudian ketika istilah seperti masyarakat persetujuan, kontrak sosial dan sebagainya mulai muncul, kali ini para penulis kitab politik mulai berkata demikian kepada raja, penguasa, sultan. Ada sesuatu yang disebut rakyat. Apakah kita juga harus memperhatikan mereka? Maksudnya, jika saya juga melibatkan mereka dalam pemerintahan, persetujuan mereka juga bisa mempermudah urusan kita. Kita sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Karena kita melakukannya di sini. Itu bilang biarkan yang menerapkannya, tidak ada rakyat. Akhirnya hal itu berubah menjadi bentuk terlihat bernilai. Abad ke-18. Ya, ini adalah sebuah peristiwa penggunaan rakyat. Di sini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kata etba juga digunakan di tempat lain dalam Al-Quran. Etba selalu berarti keinginan untuk mengikuti. Lalu, di mana posisi yang kamu pegang sendiri? Di dunia ini, di mana posisi saya sebagai subjek yang bisa saya ambil? Apa yang dapat saya lakukan sebagai pelaku? Bukan itu, tapi terus-menerus begitu. Dalam adegan-adegan yang dibangun oleh Al-Quran, ada hal ini, di sini juga ada, di tempat lain juga ada, ya Rabbi katanya. Kami mengikuti orang-orang ini. Kami menyebut mereka imam, pemimpin kami, tapi mereka justru menyesatkan kami, membawa kami ke jalan yang salah, kami melakukan kejahatan, dan sekarang engkau pasti akan menghukum kami, katanya. Setidaknya berikanlah hukuman 2 kali lipat kepada orang-orang yang kami ikuti dan menyesatkan kami ini, supaya hati kami sedikit tenang, seolah-olah begitu, kepada mereka 2 kali lipat. Inilah jawaban dari Al-Quran. Kalian mengikuti mereka karena tidak menggunakan akal kalian. Karena kalian tidak menggunakan kemampuan yang telah diberikan kepada kalian, maka kalian berdua akan mendapat hukuman 2 kali lipat. Sekarang di sini
ada situasi yang berkaitan dengan orang-orang berdosa yang mengikuti para penolak kebenaran di sini. Mereka terseret ke dalam dosa bersama-sama. Kepada mereka, 2 kali lipat hukuman atau ya engkau akan memberikan hukuman kepada mereka. Berikan kami kesempatan untuk kembali melakukan kebaikan lagi dan meninggalkan budaya menjadi pengikut yang hanya ikut-ikutan orang-orang ini. Dan mari kita coba kesempatan itu sekali lagi. Di tempat di mana ini digunakan, di situ kerinduan-kerinduan yang menumpuk. Kerinduan-kerinduan itu. Sebagai orang-orang itu, mereka saling menyalahkan. Mereka juga menyalahkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti ini? Lalu ketika mereka mendengar bahwa kesempatan seperti itu tidak akan diberikan lagi kepada mereka, kerinduan itu kembali menimpa mereka sekali lagi. Oleh karena itu kata hasrat yang sering kita gunakan dalam bahasa Turki atau dalam surah Yasin, ya hasratan alal ibad, sungguh kasihan hamba-hamba itu. Siapa mereka? Ketika Anda bertanya demikian, Anda melihat klasifikasinya. Kesempatan yang terlewatkan, sikap dan perilaku yang telah mereka lakukan. Mereka yang menggunakan keberadaannya sendiri, alam dan kemanusiaan untuk merugikan, yang sama sekali tidak mengetahui nilai dari memiliki hubungan langsung dengan Allah, menjadi pihak yang dia ajak bicara, kita harus melihat kehinaan di sini. Maksudku Tuhan, dengan wahyu melalui Al-Quran kepada setiap individu, kepada setiap orang yang menjadi bagian dari suatu komunitas, kepada yang memimpin komunitas, juga kepada teman kita yang berasal dari desa, kepada mereka yang merasa sangat sombong, yang kita sebut sebagai orang yang angkuh, yang menganggap dirinya tidak membutuhkan apapun. Ini adalah kitab pesan yang ditujukan kepada semua orang. Yani, ini adalah pesan yang dikirimkan. Seorang teman kita berkata seperti ini. Ada 6 pesan yang belum dibaca. Saya punya pesan, coba buka dan baca. Lihat apa isinya. Katanya, ada pesan yang belum dibaca. Sekarang pesan yang dikirimkan kepada Anda. Anda berkata, coba kalau Anda membukanya, membacanya, lalu menceritakan kepada saya apa isinya. Pesan itu datang kepada Anda. Oleh karena itu, menjadi pihak yang dituju seperti ini, jika hal ini terlewatkan dan itu katakanlah kehormatan menjadi pihak yang dituju, kehormatan itu diberikan kepada para pemimpin, dan ini telah menjadi institusional. Misalnya, dalam budaya Syiah, pemahaman terhadap beberapa ayat hanya bisa melalui para imam. Ini disebut sebagai tafsir batin. Artinya, ada sesuatu yang tersembunyi di balik ayat ini, tapi saya tidak mungkin memahaminya. Sekarang apa yang telah Anda lakukan? Sesuatu seperti menjalin hubungan langsung dengan Allah yang seharusnya tidak akan pernah diberikan kepada siapapun selain Nabi. Seolah-olah ada saluran rahasia, Anda memberikan wewenang kepada seseorang untuk mengambilnya dari sana dan membawanya kepada kita. Setelah itu penyalahgunaan mulai terjadi. Kerusakan ini adalah akibat besar karena bayangkan sebuah situasi di mana Anda akan mengalami penderitaan besar, kesakitan besar, dan tidak akan ada kesempatan kedua sehingga tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Tidak ada jalan untuk memperbaikinya. Jadi dari mana asal masalahnya? Pada ayat-ayat ini, pesan aktif yang dimaksud di ayat-ayat ini adalah seperti ini. Dengan mendramatisasi peristiwa yang belum terjadi, yang belum Anda alami seolah-olah sudah terjadi, ia membuat dramatisasi seperti itu, bahkan melakukan penetapan peran, agar Anda menata ulang momen Anda saat ini sesuai dengan itu. Pak, sejak awal yang selalu diajarkan kepada kami tentang agama adalah kalau kamu membaca Al-Quran sendirian, kamu tidak akan memahaminya. Harus ada orang lain yang menyampaikan, menafsirkan, harus ada yang membimbing dengan cara yang lebih baik agar bisa menjalani agama. Tapi di sini sebenarnya Anda mengatakan hal yang sebaliknya. Tentang penyesalan yang akan dialami di akhirat oleh mereka yang mengikuti orang lain dan tersesat karena mengikuti orang yang menyesatkan, ya? Sebenarnya Anda mengatakan bahwa di akhirat hal ini akan membawa akibat buruk bagi kita, berubah menjadi penyesalan, kerinduan, dan menjerumuskan kita ke jalan yang tak bisa kembali. Di sini, sepenuhnya juga maksud saya, dengan mempertimbangkan bahwa sepenuhnya menjauh dari orang-orang yang akan membimbing kita juga tidak terlalu mungkin, bagaimana kita harus membuat pembedaan? Apakah maksudnya semua orang harus membuka Al-Quran dan memahaminya sendiri? Al-Quran sekarang pesan ini ditujukan kepada semua orang, benar kan? Tentu saja benar. Benar. Kalau begitu di sini tidak ada masalah. Masalahnya bisa muncul di mana? Di sini bisa saja dikatakan misalnya sebuah hukum
keputusan akan diambil, ini disebut istinbat. Ada syarat-syarat untuk hal ini. Artinya kamu harus menguasai bahasanya, memahami masyarakatnya, memiliki wawasan, dan tahu untuk apa hukum ini akan digunakan. Dengan baik, orang yang membuat undang-undang, katakanlah ulama yang membuat hukum harus mengetahui hal ini sama seperti dalam hukum. Ini adalah hal yang berbeda. Ayat-ayat istinbat atau yang disebut ayat menat atau manas memang terbatas dan para ahlinya mengetahuinya. Tapi di luar itu ada tafsir-tafsir luar biasa tentang surah Al-Fatihah. Jika Anda membaca apa yang dilakukan para ulama itu, komentar dan Anda akan menjadi kaya. Itu hal yang berbeda, tapi saya tidak mengerti Al-Quran ini. Saya tidak bisa menjadi penerima pesan ini. Menjadi penerima pesan Allah itu sendiri sudah luar biasa. Karena itu adalah hal yang sangat besar. Kalimat seperti, terimalah pesannya, bagaimana saya bisa menerima dan membaca pesan itu. Seperti itu bertentangan dengan logika turunnya Al-Quran. Seperti yang saya katakan, jika ada hukum yang berkaitan dengan hal yang sangat teknis, kita tinggalkan itu. Para ahlinya telah melakukannya dan melakukannya. Keberatan adalah terhadap hal-hal berikut. Ini tidak membahas persoalan yang sangat teknis. Al-Quran. Menurut saya, ini mengkritik sebuah budaya. Sekarang ada seseorang bernama Etienne de la Boétie, seorang pria. Ia menulis pada akhir tahun 1500-an. Judul bukunya adalah Pidato tentang Perbudakan Sukarela. Masalahnya adalah setiap individu tunggal yang diciptakan Allah sebagai pribadi yang bebas dan bermartabat harus memiliki pemahaman sendiri tentang apa yang bisa ia lakukan di dunia ini dan seberapa besar bobot khusus yang bisa ia miliki di sini. Ia harus memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Agama yang kita anut, keluarga tempat kita berasal, kelompok yang kita miliki, keluarga, dan sebagainya. Itu adalah identitas total kita, identitas utama kita. Namun sebelum itu kita memiliki identitas pribadi kita sendiri, sejarah pribadi kita sendiri. Dan kita bertanggung jawab atas itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Jadi yang kita sebut individualitas adalah bentuk jamak dari individu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kalian sebagai individu. Satu persatu sebagai pribadi. Keunikanmu sebagai individu tidak akan pernah hilang. Artinya begini, kita tahu dalam pemikiran Hindu, dalam pemikiran India, dalam pemikiran panteis, misalnya, apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? Keunikan, kepribadian, dan individualitasnya hilang. Ia mencapai nirwana. Apa artinya ini? Tuhan atau jiwa universal itu juga lenyap. Semuanya sudah selesai. Orang itu tidak ada lagi. Seperti halnya sungai Kezelermak yang ketika bermuara ke Laut Hitam tidak lagi menjadi Kezelermak. Sungguh disayangkan sampai Anda sampai di sana, namun setelah bermuara ia menjadi Laut Hitam. Ketika seorang Hindu yang meninggal mengatakan telah mencapai nirwana, ketika ia mengatakan telah bersatu dengan Tuhan, maka keunikannya pun hilang. Ia tidak memiliki kehidupan kedua. Siapa lagi orang yang mengalami reinkarnasi, yaitu yang tidak mencapai kesempurnaan atau kematangan untuk mencapai nirwana, akan diberikan hukuman. Pergilah, hiduplah kembali dalam tubuh yang baru. Inilah yang disebut karma. Namun sekarang Islam menekankan satu hal, Al-Quran. Kalian tidak akan pernah kehilangan keunikan kalian. Tidak akan pernah ada keadaan fana, fillah, seperti menyatu dengan Allah. Kalian akan diadili satu persatu. Kalau nanti kita akan diadili satu persatu, maka di sini saya harus tahu bagaimana hidup sebagai individu. Di sana, seolah-olah yang dimaksud dengan pidato La Boétie tentang perbudakan sukarela adalah hal itu. Orang itu bilang, bukan kebebasan mereka yang hilang, tapi seolah kehilangan perbudakan mereka. Mereka ke seseorang berkata, tolong, saya kehilangan status budak saya. Tolong terima saya kembali sebagai budak. Izinkan saya menjadi pengikutmu lagi, katanya. Itulah yang dijelaskan oleh orang itu. Ini sangat bertentangan dengan martabat manusia dan misi serta tugas yang harus diemban manusia di dunia ini. Kita berada di sini. Setiap individu di sini, Tuhan ada di bumi. Tangan dan matanya. Allah melihat melalui mereka. Hal ini dijelaskan dengan sangat indah dalam buku Sang Nabi karya Khalil Gibran. Artinya, ketika kamu melihat seseorang yang harus dilihat, Allah melihat melalui matamu. Kebutuhannya pun terpenuhi.
Seperti itu. Ya, setiap individu harus melakukan hal ini. Saya akan patuh, lalu saya akan membiarkan dia melakukannya atas nama saya. Dunia seperti itu tidak ada. Kata etba itu berarti kawanan, massa, kelompok, kadang-kadang ada juga yang menyebutnya massa. Jadi Al-Quran menyebut mereka sebagai massa karena mereka tidak menggunakan kehendak bebasnya sendiri. Tidak berusaha mencari jalan atau cara. Bahkan dikatakan tidak pantas disebut sebagai kelompok. Itu disebut massa. Seolah-olah seperti entitas yang beku, itu adalah massa. Ada istilah masyarakat kawanan dalam sosiologi. Masyarakat kawanan hanya menunggu. Karena itu, kamu yang membuat penilaian, kamu yang mengambil keputusan. Dia sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak bersuara ya terhadap keputusan ini. Bagaimana kamu bisa meminta sesuatu seperti ini dariku? Dia tidak bisa bersuara, orang itu. Siapa yang keluar dari kawanan akan dimangsa serigala, takut. Ketika dia bersuara, budaya kita pun mengatakannya. Jika kamu melangkah maju satu langkah atau keluar dari kawanan, akan dikatakan bahwa kamu akan dimangsa serigala. Jadi kamu juga menambahkan budaya yang menghalangi seseorang untuk bersuara atau bertindak di sini. Semua ini membawa kita kemana? Pada akhirnya, ayat Baqarah 157. Orang yang mengikuti, yang tunduk pada masyarakat kawanan, yang hanya menunjukkan dirinya melalui kepatuhan, sama sekali tidak terlibat dalam proses, dan menganut budaya anonim yang berkata, biarlah ular yang tidak menyentuhku hidup 1000 tahun, mengkritik budaya yang dibiarkan begitu saja. Dan pada akhirnya orang-orang ini akan pergi ke sana dan menumpuk apa yang disebut sebagai hasarat. Rasa sakit, keluhan, dan penyesalan akan menumpuk dan mereka akan tetap seperti itu di hadapan Allah. Demikianlah peringatannya. Semoga Allah melindungi kita, Pak. Allah sudah melindungi kita. Dia memberi kebijaksanaan, pengertian, keadilan, dan hati nurani. Dia juga memberikan peringatan sebelumnya agar mereka mau berusaha. Mungkin program ini juga bisa menjadi bagian dari peringatan itu, menjadi perantara. Terima kasih banyak. Itu semua berharga bagi mereka. Saya yang berterima kasih. Pemirsa, hari ini membahas surah Al-Baqarah ayat 167 dan hari penyesalan di ayat ini, hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.